Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang mu'alaf mau bertanya, apa itu manhaj dan apa itu madhab? Selain madhab imam yang 4, apakah ada madhab ahlu sunnah wal jamaah? Saya baca di buku kitab Tauhid penerbit Darul Haq halaman 10. Lalu apa itu salafi? Salafi itu mengikuti madhab apa? Dan apakah di luar Ustadz Salafi kita boleh mendengar ceramahnya atau mengambil ilmu darinya? Dan apa barometer yang dilihat dari seorang ustadz hingga kita mengetahui apakah boleh mengambil belajar dari ustadz tersebut? Jawabannya yang pertama, manhaj adalah tata cara beragama. Manhaj diambil dari kata nahaja yanhaju, manhajan fahuwa minhajun, yang artinya adalah tata cara beragama. Dan tata cara beragama adalah yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, yaitu beliau bersabda, tidaklah aku tinggalkan sesuatu sepeninggalku jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka niscaya kalian tidak akan pernah sesat. Kitabullah wa sunnati, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Berarti di sini manhajnya, tata cara beragamanya adalah bersandar kepada Al-Quran dan hadis. Ini tata cara beragama kita. Referensi hukum kita bukan dari akal, bukan dari adat kebiasaan orang banyak, bukan adat kebiasaan orang kampung, tetapi berdasar dari Al-Quran dan hadis. Ya, nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran dan hadis perlu dipahami dengan benar sehingga mendatangkan ilmu yang benar. Karena banyak orang yang berdalil dari Al-Quran dan hadis tetapi pemahamannya keliru, akhirnya menyimpang. Maka di sini perlu dicari pemahaman yang benar bagaimana memahami Al-Quran dan hadis. Maka pemahaman yang benar sehingga kita bisa memahami Al-Quran dan hadis, yaitu tidak diragukan lagi dari pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah. Mereka orang-orang yang dijamin surga oleh Allah. Mereka orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah. Mereka manusia yang paling terbaik yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Dan mereka hidup di zaman Rasulullah, tahu bagaimana syariat itu diamalkan. Dan mereka adalah orang-orang yang paling faham tentang Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran dan hadis dengan bahasa mereka. Maka itulah manhajnya, yaitu beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Itu disebut dengan manhaj. Ya. Adapun mazhab adalah pendapat di dalam permasalahan fikih. Pendapat dalam permasalahan fikih, misalkan menyentuh tangan, menyentuh wanita, laki-laki menyentuh wanita, mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah batal, mazhab Imam Ahmad tidak batal. Ini namanya mazhab pendapat dalam permasalahan fikih, ya. Selain mazhab imam yang 4, apakah ada mazhab ahlu sunnah wal jamaah? Maka jawabannya, sekali lagi, mazhab itu adalah pendapat dari permasalahan fikih. Adapun yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi dan mengikuti kaum muslimin. Mengikuti sunnah Nabi berarti jauh dari perbuatan bid'ah yang mengada-ngada dalam agama. Sedangkan mengikut dan berjamaah maksudnya dia selalu di dalam kesatuan kaum muslimin, tidak keluar, tidak murtad,
tidak memberontak dari pemerintahan yang sah. Itu yang disebut dengan jamaah. Itu disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Ya, baik. Lalu apa salafi? Salafi diambil dari kata-kata salafun atau salafa. Ya. Dan salafi secara bahasa diambil dari kata salafa. Dan salafa artinya adalah man taqaddama min abaik au ajdadik. Siapa saja yang mendahuluimu dari nenek moyangmu, bapak atau kakekmu, nenek moyangmu. Artinya salaf secara bahasa orang yang terdahulu. Orang yang terdahulu. Taib. Dan salaf, jika disebut salaf dalam perkara akidah, maka dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang-orang salaf maksudnya adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Siapa yang mengikuti ajaran sahabat, maka dialah yang disebut dengan salafi. Yang mengikuti ajaran sahabat, dialah yang disebut dengan apa? Salafi. Ajaran yang mengikuti sahabat disebut dengan salafiyah. Jadi pelakunya disebut salafi, kemudian ajarannya disebut salafiyah. Ya. Atau disebut juga manhaj salaf. Tadi yang saya sebutkan, beragama sesuai dengan para salaf. Kalau disebutkan para salaf, maka itu adalah sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dengan dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in. Salafi itu mengikuti mazhab apa? Mengikuti mazhab pendapatnya para sahabat. Pendapatnya para sahabat. Ya. Lalu para sahabat, gini, saya ingin menjelaskan. Mazhab di dalam agama Islam, ya, itu adalah salah satu hal yang memudahkan kita untuk mempelajari agama, terutama permasalahan-permasalahan fikih. Mazhab Asy-Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ini semua memudahkan kita untuk mempelajari ilmu agama. Tetapi ketika kita mengamalkan agama harus berdasarkan dari Al-Quran dan hadis, bukan berdasarkan mazhab. Kenapa? Karena mazhab hanya sekedar memudahkan kita. Mazhab bukan dalil. Dalilnya apa tadi? Al-Quran dan hadis. Ya, nah, itu dia. Taib, Ustaz, wajibkah bermazhab? Tidak wajib. Secara mutlak dan pasti tidak wajib. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Yang kedua, sebelum adanya mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, lalu manusia-manusia sebelumnya bermazhab apa? Para sahabat bermazhabnya apa? Jangan dikatakan nanti Abu Bakar As-Siddiq mazhabnya Syafi'i. Ini gimana? Imam Syafi'i hidupnya di abad ketiga Hijriah, tahun 204 Hijriah. Maka pasti tidak wajib bermazhab, itu pasti. Tidak ada yang meragukan itu. Tidak wajib bermazhab, itu pasti. Karena tidak ada dalil. Dan ulama-ulama sebelum mazhab lalu bermazhab apa? Kalau seandainya wajib, berarti mereka berdosa karena tidak mengamalkan mazhab. Paham maksud saya? Ulama-ulama sebelumnya tidak ada mazhabnya. Para sahabat tidak ada mazhabnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti ajaran salaf adalah dia beramal sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang mana Al-Quran dan hadis ini dipahami oleh para sahabat.
Bolehkah mengambil ilmu selain Ustadz Salafi? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita diajarkan oleh orang-orang salaf yang tadi saya sebutkan, paling mulia, diridhai oleh Allah, diampuni dosa, dijamin surga oleh Allah, manusia paling terbaik. Kita sudah diperintahkan, bahkan dari mulai semenjak Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita, hati-hati nuntut ilmu. Tidak boleh sembarangan, nggak boleh mengambil dalil, ambil baiknya, buang buruknya. Lalu siapa yang tahu buruk dan siapa yang tahu baiknya? Sok sekali dia. Bahkan ada seorang yang mengirim sesuatu kepada saya, Ustadz, jangan emosi ketika menjelaskan ini, jangan marah-marah. Saya tidak marah-marah, tapi saya memperingatkan dengan keras, ya, agar tidak sembarangan menuntut ilmu. Dan itu warisan para nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yultamasal ilmu anil asagir. Tidak dibangkitkan hari kiamat sampai dituntut ilmu dari orang-orang asagir. Asagir adalah ahli bid'ah yang tidak pantas dituntut ilmunya. Dari mulai dulu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, diikuti oleh sahabatnya, di antaranya Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan, dinuka dinuk, fa innama huwa lahmuka wa damuk. Jagalah agamamu, jagalah agamamu, jagalah agamamu. Sesungguhnya dia adalah darah dagingmu. Khudhu minal ladzina istaqamu wa la ta'khudhu minal ladzina malu. Ambil dari orang-orang yang lurus dan jangan mengambil dari orang-orang yang menyimpang. Kita saja kalau seandainya ingin berobat, banyak dokter, kita mau mencari yang paling spesialis, paling bagus diagnosanya terhadap penyakit kita. Itu dalam urusan duniawi. Bagaimana ini urusan ukhrawi yang menyebabkan kekekalan, selamat di surga ataupun kekal di neraka? Kan harus hati-hati. Makanya saya katakan syubhat kalau mengatakan ambil buruknya, ambil baiknya, buang buruknya. Ini syubhat. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar menurunkan ilmunya kepada tabi'in, Muhammad ibnu Sirin, kemudian Abdullah bin Mubarak rahimahumullah ta'ala, mereka mengatakan, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Jadi memilah-milih guru itu adalah sebuah konsekuensi dari ingin mendapatkan ilmu yang benar-benar bermanfaat. Kalau hanya sekedar ilmu, maka boleh mengambil dari mana saja, tapi kita ingin ilmu yang benar-benar bermanfaat. Dan ini tidak menunjukkan kepada eksklusivisme ataupun menuduh yang lain tidak pantas. Saya hanya ingin menuntut dari sini. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Demikian.